Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Majelis HKBP Parung Panjang. Di mana pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan rohani dan jasmani. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu pada kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan senantiasa menjaga kami di dalam tidur kami, bangun pagi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Bapa. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami sambut yang ceria untuk melakoni aktivitas kami sehari-hari Bapa. Dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan langkah kami, pekerjaan kami, bahkan seluruh keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun berada Bapa. Tuhan senantiasa melindungi mereka. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati Bapa hamba-Mu untuk menyampaikannya, di mana firman-Mu bisa menjadi sumber kepercayaan diri kami untuk melakukan aktivitas kami Bapa. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa pelanggaran kami, biar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima saluran berkat-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Firman kita pada pagi hari ini Selasa 5 Juli 2022. Nas renungan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, di mana pada nats ini kita diajari untuk memberikan sesuatu itu persembahan kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan tulus, tidak dengan bersungut-sungut. Dan pada intinya bukan hanya persembahan materi,
yang kita persembahkan dalam pada Tuhan, termasuk pelayanan gereja. Itu termasuk persembahan bagi Tuhan, di mana Daud mengaminkan apa yang didapat dari Tuhan, karena dia selalu memberi dengan ikhlas. Oleh karenanya kita diajak memberikan sesuatu itu, terutama pada gereja kita, dengan ikhlas, bukan karena besarnya materi yang kita berikan, apa yang lebih tinggi yang diberikan orang lain. Kita terpancing untuk meninggikan pemberian kita, bukan itu yang diminta Tuhan pada nats yang tertera di 1 Tawarik 29 ini. Ketulusan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan semua itu yang kita berikan dengan ikhlas dan tulus, semoga Tuhan memberikan berkat yang berlimpah lagi kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita diberi Tuhan kesehatan, diberi napas, diberi kehidupan. Itu sesuatu anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak ternilai harganya. Dengan demikian, kiranya kita tahu berterima kasih. Cara berterima kasih kita dengan pemberian kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, apapun itu namanya, tapi kita berikan semuanya itu dengan keikhlasan dan tulus hati. Dan bila mana permintaan kita kepada Tuhan belum terjawab pada saat ini, mungkin esok lusa, bahkan bulan yang akan datang pasti terjawab, kalau kita benar-benar dari dalam hati yang paling dalam kita meminta dengan tulus kepada Tuhan. Dan kiranya renungan pada pagi hari ini membawa semangat buat kita, membawa berkah buat kita untuk melakoni aktivitas kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman-Mu yang kami utarakan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk memberi dengan ikhlas dan hati yang tulus Bapa. Menteraikanlah itu, keikhlasan dan ketulusan itu pada kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Dan kami mengharap juga Bapa selalu menyertai kami untuk melaksanakan aktivitas kami sehari-hari Bapa. Berikan pada kami kesehatan jasmani dan rohani, dari yang terkecil, dewasa sampai yang sudah tua Bapa. Kami mengharapkan Bapa atas pertolongan-Mu. Bila mana ada saudara kami yang letih lesu, kurang sehat Bapa, mari bangkitkan Bapa, sembuhkan Bapa penyakit yang ada dalam tubuhnya Bapa. Karena kami tahu Bapa bahwasanya Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Kami percayakan hal itu Bapa. Dan bila mana ada pergumulan keluarga, lepas keluarga Bapa, mari Bapa bantu mereka Bapa, lawat hati dan pikiran mereka Bapa, biar jangan khawatir atas kehidupan yang Kamu berikan pada kami di dunia ini Bapa. Dan segala sesuatunya Bapa yang tidak kami ucapkan satu persatu Bapa, Tuhan tahu itu di dalam hati kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Bapa yang baik, kami tidak luput atas dosa pelanggaran kami sesama kami terlebih terhadap ya Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan Kamu Bapa, biar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami ini kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.